Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita masih akan mendalami tugas misi Rasul-Rasul Tuhan Yesus. Di bagian sebelumnya kita telah menerima pengertian bahwa Tuhan Yesuslah yang mengutus para rasul. Pengutusan para rasul tidak terbatas pada kurun waktu tertentu, melainkan sampai kepada akhir zaman. Sebagaimana dikatakan Yesus dalam Matius 28 ayat 20 dan seterusnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pekerjaan para rasul dengan otoritas dan mandat langsung dari Tuhan Yesus ini tidak akan pernah bisa dihalangi oleh siapapun. Meskipun keadaan seringkali begitu sulit dan tampak tidak mungkin untuk melanjutkan pekerjaan pelayanannya, tetapi sejarah membuktikan bahwa Roh Kudus dengan kuasanya yang tidak terbatas senantiasa dapat mempertahankan pekerjaan rasul-rasul hingga sampai dengan saat sekarang. Ini menunjukkan bahwa janji Tuhan untuk menyertai para rasul bukanlah kata-kata kosong belaka. Dengan penyertaan Roh Kudus, pekerjaan pelayanan para rasul akan tetap ada sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih, orang seringkali bertanya, mengapa harus ada rasul? Pertanyaan ini seharusnya tidak ditujukan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesuslah yang menentukan bahwa para rasul diutus oleh Dia untuk mewartakan Injil, menyalurkan sakramen, dan mengampuni dosa-dosa. Para rasul juga yang ditugaskan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan ini tidak pernah dibatasi oleh waktu, melainkan Tuhan mengatakan itu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi bahwa rasul harus tetap ada sampai kepada akhir zaman, ini juga berkaitan dengan otoritasnya yang tidak tergantikan. Khususnya dalam hal menyalurkan karunia Roh Kudus atau kemeteran suci, Alkitab mengisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 dan seterusnya di bawah perikop atau di bawah judul Filipus di Samaria. Saya akan membacakannya. Ayat 14 sampai dengan 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Tuhan, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saudara dan saudari yang kekasih, dari kisah ini kita dapat mengerti bahwa orang yang sudah dibaptis sekalipun, mereka harus menerima karunia Roh Kudus melalui doa dan penumpangan tangan Rasul Tuhan. Ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Rasul-Rasul Tuhan Yesus. Seperti orang-orang yang percaya yang ada di Samaria itu.
Mereka telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus belum turun atas mereka. Roh Kudus baru kemudian turun kepada orang-orang yang percaya itu setelah didoakan Rasul Tuhan dan menerima penumpangan tangannya. Sehingga cukup beralasan dan masuk akal bahwa para rasul bekerja sampai kepada akhir zaman sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Para rasul tetap ada sampai kedatangan Tuhan. Ia harus terus mengajarkan Injil, menyalurkan sakramen, dan mewartakan pengampunan dosa. Orang yang tidak percaya kepada otoritas dan mandat rasul-rasul Tuhan Yesus seringkali menganggap bahwa tugas para rasul itu untuk saat ini dapat digantikan atau diteruskan oleh siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dengan kata lain, zaman sekarang para rasul dengan otoritas dan mandat seperti pada masa gereja mula-mula sudah tidak diperlukan lagi. Benarkah demikian? Siapa yang membuat atau mencetuskan pandangan seperti ini? Sedangkan Alkitab sendiri menyebutkan bahwa tugas rasul-rasul adalah sampai kepada akhir zaman. Bahkan dalam peristiwa di Samaria, sebagaimana yang kita bahas di atas, ada seorang bernama Simon, seorang ahli sihir, yang sudah bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus. Simon ini menawarkan diri untuk bisa melakukan penyaluran karunia Roh Kudus atas orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Petrus dengan sangat tegas menolak dia. Kisahnya termuat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai dengan 24. Ini artinya penyaluran sakramen, kemeteran suci, atau pencurahan karunia Roh Kudus hanya mungkin terjadi melalui rasul-rasul Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, berbahagialah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menerima rasul-rasulnya, karena dengan demikian karunia dan berkat surgawi sepenuhnya dapat mereka alami. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.